Oke, bismillah. Kita lanjutin teman-teman. Video sebelumnya kan udah sampai konfigurasi antara CX Programmer ke CX Simulator, terus pakai OPC juga, terus diintegrasiin ke isi buildernya ya. Nah, ini isi builder yang kemarin saya buat, water level control. Nah, sekarang kita akan coba integrasikan lagi dengan MQTT ya, jadi supaya bisa diakses lewat web. Jadi kita bisa lihat di web itu mana aja yang output yang aktif, dan kita bisa ganti juga inputnya, value inputnya di web itu, komunikasi melalui web via MQTT. Nah, sekarang kita coba dulu simulasi yang kemarin dulu ya. Jadi kalau kita ingin jalankan sistem ini, kita klik tombol start dulu. Nanti dia akan standby. Setelah itu kita pilih pumpnya, mau pump 1 atau pump 2. Misalnya kita jalanin pump 1. Nanti sensor airnya dia akan ngedeteksi air yang masuk. Nah, kemudian PLC nanti saya ini pakai timer ya. Jadi setiap kenaikan 20% nya itu timer 5 detik. Oke, terus naik 60%, 80%, dan 100%. Nah, di sini integrasi sama OPC-nya nih, kita bisa lihat di Matricon OPC Explorer. Setiap indikator yang berubah, dia kalau nilainya 1 dia true, kalau false dia 0. Nah, ini kan 100% nya 0 nih, dia lagi false. Nah, kalau dia true berarti ininya lagi on, lagi 1. Nah, itu jadi integrasi ya antara CX sama OPC dan isi builder. Ini juga 100-nya lagi penuh, dia nyala, ini true. Kalau lagi kosong nanti pumpnya mati, dia bakal turun ya. Nah, kemudian sebentar ya, kayaknya ada yang salah. Oke guys, kita lanjutin lagi. Tadi ada kesalahan ya, dianya nggak turun pas 100%, dia nggak turun karena cap servernya harus dimuat ulang, runtime service-nya habis waktu. Jadi kalau cap server trial itu kan udah disebutin ya, harus batas waktu runtime-nya itu cuman sejam atau 2 jam gitu. Jadi kalau udah lebih dari itu dia mati, makanya kita harus restart. Nah, sekarang udah jalan bener ya. Kalau 100% dia mati, terus mau pompa nyala lagi. Nah, udah 100%, dia ngurangin dulu sampai 80%, baru pompa nyala lagi. Nah, sekarang kita akan coba integrasikan ke ini, apa namanya, MQTT. Saya pakainya MQTT brokernya HiveMQ ya. Nah, di HiveMQ ini yang sebelum kita apa namanya, coba simulasikan, saya ingin kasih lihat dulu cara konfigurasinya. Nah, teman-teman bisa buka di IoT Energy. Nah, kalau tersedia MQTT dia pasti ada, bisa diklik ya. Nah, ini kita klik aja. Kemudian sebelumnya ini tuh belum ke enable. Nah, kita enable dulu. Setelah di enable, kita buka setting. Nah, di setting teman-teman cloud service-nya pilih normal, terus protokolnya MQTT v3.1. Nah, domain name-nya teman-teman centang dulu ya, use domain name. Nah, terus diisi dengan link dari MQTT broker ya. Dibuka di tab connection. Nah, hostnya teman-teman copy, kemudian nanti paste di sini ya. Nah, udah di paste, terus portnya 1883,
client ID-nya teman-teman bisa isi bebas random ya. Kemudian ininya seperti ini ya, ikutin aja. Kemudian address-nya teman-teman bisa ini output dari koneksi MQTT. Jadi teman-teman pilih lokal aja, kemudian LW 0 ya. Ini tuh supaya jadi indikator bahwa koneksi MQTT teman-teman berjalan dengan baik atau enggak. Nah, setelah itu teman-teman klik OK. Kemudian di MQTT topic ini ada dua ya, ada publisher sama subscriber. Nah, di publisher teman-teman klik new aja. Setelah diklik new nanti akan ada tampilan kayak gini. Nah, topiknya, nickname-nya default aja ya. Topiknya teman-teman bisa isi random. Saya isi ini ya. Kemudian sending mode-nya auto, terus dicentang value trigger based-nya. Kemudian compression type-nya non, QoS-nya pilih 2 ya. Kemudian content formatnya JSON. Di sininya teman-teman uncheck ya, jangan sampai ada yang dicentang. Kemudian di address-nya teman-teman tinggal isi output yang akan ditampilkan di MQTT. Nah, di sini saya menampilkan output dari pompa 1, pompa 2, alarm, terus ketinggian level dari 0 sampai 100%. Nah, di sini tuh teman-teman nanti klik new aja nih, new, terus nama value-nya apa? Kalau saya output pump 1 dan seterusnya. Kemudian pilihnya apa, mau bit atau word. Kalau word nanti teman-teman di sininya tulisan ya, kayak tadi numeric. Jadi kalau 012 menandakan koneksi dari MQTT, kalau word itu. Kalau bit ya nanti 01 gitu ya. Nah, di sininya teman-teman device-nya boleh lokal HMI atau OPC UE client. Kalau lokal berarti ya pakai hanya isi buildernya ya, nggak terintegrasi dengan OPC. Kalau pakai OPC dia bisa integrasi dengan OPC yang udah teman-teman buat sebelumnya. Nah, ini tinggal teman-teman pilih nanti mau apa, alamat mana yang akan ditujunya. Oke, itu cara buatnya. Kalau udah oke aja. Kalau udah oke, nanti di oke. Nah, terus itu publisher. Kalau udah beres, kita beralih ke subscriber. Teman-teman klik new, nanti akan ada topiknya. Nah, nickname-nya default aja, topik bebas lagi. Compression type-nya non, QoS-nya 0, JSON simple. Nah, ini di uncheck juga boleh. Terus address-nya teman-teman di sini inputan ya. Kalau tadi publisher itu output, kalau ini inputnya tombol start, emergency stop, tombol stop, sensor, tombol pompa 1, tombol pompa 2, dan tombol acknowledge. Nah, jadi teman-teman kayak biasa klik new, nanti namanya bebas apa, device-nya dari mana, lokal atau OPC. Kalau OPC nanti teman-teman pilih alamatnya. Ya, begitu ya, gampang. Oke. Kalau udah oke, terus tinggal keluar. Nah, terus teman-teman tinggal buka deh di sini. Kalau udah bisa, teman-teman tinggal, kalau tadi konfigurasinya udah selesai, teman-teman tinggal klik connect. Nah, kalau udah connect, nanti kita buka di apa namanya, online simulation di isi buildernya. Nah, setelah di connect itu nanti MQTT connection-nya bakal berubah dari satu itu tandanya disconnect ya. Nanti akan berubah jadi 2. Kalau 2 itu berarti connected. Kalau 0 berarti stop, belum ada apapun, belum ada aktivitas apapun. Kalau udah 2 berarti dia udah connect ya. Kemudian kita buka MQTT Hive MQ-nya. Nah, topik subscribernya tadi kita isi yang udah kita setting tadi. Topiknya kan sekada gambar ya yang saya. Kemudian kita subscribe. QoS-nya sesuaikan dengan yang tadi. Nah, nanti dari subscriber ini MQTT bisa lihat
Nah, jadi kalau teman-teman udah masukin topik subscribe-nya, tadi kan subscribe-nya sekadar gambar ya. Nah, nanti MQTT bakal dapat data dari issue builder nih. Misalnya dia 100% nya lagi kosong, maka dia false. Ketika dia udah penuh lagi, maka dia true. Nah, indikator yang lain pun sama, 0, 20, 40, 60, 80 kan terisi nih, maka dia true semua. Nah, alarmnya false, dia mati. Kemudian output pump 2 true. Nah, dia masuk ya, ngisiin air. Nah, itu jadi MQTT bisa baca data atau berlangganan data subscribe ya dari EB. Nah, kemudian kalau kita ingin masukin data ke EB, kita tinggal publish datanya dari MQTT. Caranya topiknya tinggal kita masukin yang udah kita konfigurasi di MQTT sebelumnya. QoS nya 0 juga kan, maka kita masukin message-nya apa nih. Nah, ini saya udah buat. Jadi tombol-tombolnya itu kan ada tombol start, stop, emergency stop, pompa 1, pompa 2, sensor, dan acknowledge. Nah, kita tinggal isiin nih, dia mau data apa yang ada di sana. Nah, pertama kita sensornya false dulu aja. True aja deh. Kan dia lagi nyala ya. Kemudian pompa 2-nya lagi true kan, dia lagi nyala. Kemudian pompa 1-nya lagi mati, kita falsein aja. Kemudian startnya lagi mati, kita falsein aja. Stopnya lagi mati, kita falsein aja. Emergency stop juga false. Nah, kita mau matiin pompa 2 nih, maka kita falsein aja nih. Nah, kemungkinan nanti pompa 2 nya bakal mati nih, nggak akan nyedot lagi. Nah, kita coba lihat ya. 1, 2, 3. Oke, nih saklarnya ngangkat nih ya. Nah, airnya terus berkurang nanti sampai habis 80% false, nanti 60% nya juga false, begitu sampai 0%. Ya, 20% false, tinggal 0% deh. Nah, kalau udah 0% nanti alarmnya bakal kedap-kedip. Nah, ini kayaknya lagi nge-lag nih. Nah, jadi gitu ya. Nih, jadi alarmnya true false karena dia juga mati nyala. Terus misalnya kita ingin ubah pakai pompa 1, tinggal kita nyalain. Nah, stopnya kita stop dulu ya. Jadi sistem yang saya buat ini nggak bisa nggak bisa mulai langsung, jadi harus dimatiin dulu sistem secara keseluruhannya. Ininya kita falsein, kemudian sensornya falsein dulu ya. Terus pompa 2 nya falsein dulu deh, pompa 1 nya juga. Terus startnya false dulu, stopnya true. Oke, kita publish, nanti stop, dia bakal nge-stop. Oke, semuanya udah mulai dari awal lagi, tinggal kita ininya false, nanti dia akan ngangkat lagi. Oke, sekarang kita coba start lagi ya. True. Oke, startnya udah standby. Kemudian pompa 1-nya ya, kita pompa 1, publish. Oke, nyala. Sensornya kita truein supaya bisa deteksi air. Oke, sensor nyala. Nanti akan naik lagi deh
airnya seperti biasa sampai 100%. Oke, jadi itu ya teman-teman yang saya ingin tunjukkan. Konfigurasi ada antara OPC, MQTT, Issue Builder, sama CX Programmer. Nah itu jadi teman-teman bisa coba di rumah konfigurasinya seperti itu ya. Jadi dia MQTT nya bisa subscribe dan publish ke Issue Builder. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.